Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu merek Glacio. Dan untuk kerusakan dari kulkas 2 pintu ini atas bawah nggak dingin. Dan mari kita akan cek dan kita perbaiki sama-sama teman-teman ya. Kalian bisa simak video ini. Dan yang pertama kita cek di bagian kipas. Nah, ini kipasnya nggak berputar teman-teman ya. Oke, di sini kipas nggak berputar. Kemudian kita lihat yang bagian pintu bawah. Nah, untuk di bagian pintu bawah di sini hanya lampu saja yang menyala teman-teman ya. Dan untuk dinginnya udah pasti nggak dingin karena atas juga nggak dingin. Dan untuk lampu, oke di sini ya. Oke, jadi di sini kulkasnya atas bawah nggak dingin teman-teman ya. Dan belum tentu di sini kerusakan di bagian kipasnya. Kemungkinan besar ada jalur yang mengakibatkan kipas ini nggak berputar teman-teman ya. Dan sekarang kita lanjut cek di bagian mesin kompresornya. Nah, di sini untuk mesin kompresor di sini dingin teman-teman ya. Artinya kalau misalkan dingin itu artinya nggak ada strum yang masuk teman-teman ya. Jadi untuk kerusakan dari kulkas untuk 2 pintu ketika kipasnya nggak nyala, kemudian mesin kompresornya juga nggak jalan, besar kemungkinan di sini kerusakannya ada di bagian jalurnya teman-teman ya. Artinya jalur kelistrikannya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian timer karena timer ini otak dari kulkas 2 pintu ini. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Oke, di sini sudah selesai, kita buka. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, teman-teman. Jadi di sini ada baut putar dari timer. Jadi kita bisa putar-putar untuk timernya, teman-teman ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk timer dia menggunakan timer sepertiga ya. Jadi selain kulkas sub itu sepertiga. Dan kemudian di sini ada komponen-komponen juga ya. Nah, ini oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut coba kita putar ya. Kita putar, apakah setelah kita putar nanti apakah mesin kompresor dan kipas itu berjalan atau tidak teman-teman ya. Sebenarnya di sini cukup mudah teman-teman ya, tapi di sini saya akan menunjukkan atau mengasih tahu untuk cara ataupun langkah-langkah awalnya teman-teman ya, supaya kalian nggak bingung. Oke, sekarang di sini kita putar kebalikan arah jarum jam. Nah, ketika kita putar nanti mesin kompresor nyala atau tidak ya. Oke, di sini mesin kompresor sudah nyala ya. Artinya ketika kita putar ya, untuk timernya mesin kompresor jalan dan untuk kipas otomatis sudah jalan ya. Berarti di sini apakah ada kerusakan di bagian timer atau ada kerusakan di bagian jalur yang lainnya seperti defrost, fuse dan juga heater teman-teman ya. Dan di sini saya akan kasih tahu teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba bongkar karena di sini sangat penting dan ini banyak banget kesalahan-kesalahan saat pergantian spare part teman-teman. Oke, di sini saya coba lepas dulu untuk timernya ya. Di sini saya mau ngasih tahu. Oke, kalian bisa perhatikan di bagian rotor dari timernya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lihat untuk rotornya. Nah, itu ya. Jadi untuk rotornya giginya itu nggak berputar teman-teman ya. Harusnya di sini timer itu berputar ketika mesin kompresor sudah bekerja ataupun sudah jalan teman-teman ya. Dan kenapa di sini untuk timernya nggak jalan ya? Berarti di sini besar kemungkinan bisa juga dari timer yang udah mati ataupun ada hal yang lainnya teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa perhatikan kalau mau ngecek timer. Jadi di sini ada tulisan 1, 2, 3 dan 4 dan di sini kalian bisa cek 1 dan 3 karena timer ini menggunakan timer sepertiga. Ya. Jadi ini kita akan coba cek apakah ada arus yang masuk ke bagian timernya atau tidak, teman-teman ya.
Oke, jadi di sini saya akan coba pasang dulu untuk tang ampere ya. Nanti kita akan coba ukur apakah ada arus yang masuk ke bagian timer atau tidak. Oke, di sini saya akan coba ukur timer ke nomor 1 dan juga timer nomor 3 ya. Karena ini timer 13. Nah, kalian bisa perhatikan di sini 1 dan 3 kita cek. Apakah ada arus masuk ya atau tidak? Oke, di sini sudah nempel. Dan kita bisa lihat untuk di bagian ampernya. Nah, di sini arus yang masuk itu nggak ada teman-teman ya. Artinya di sini timer udah jelas mati teman-teman, karena nggak ada arus setrum yang masuk teman-teman ya. Dan ini besar kemungkinan di sini kerusakannya ada di bagian fuse ataupun heater teman-teman ya. Karena di sini untuk jalur fuse dan juga heater itu di angka nomor 1 teman-teman. Jadi nomor 1 itu jalurnya fuse dan juga heater. Maka dari itu ketika ada kerusakan dari fuse dan juga heater, maka timer ini nggak berputar. Oke, selanjutnya di sini kita coba bongkar di bagian evaporator ya. Artinya kita coba buka di bagian freshernya. Karena di sini indikasinya di bagian fuse dan juga heater teman-teman ya. Jadi ini kita lepas dulu semuanya, baru nanti kita akan cek teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita nggak cek ya, kita nggak ngecek, hanya kita putar aja, nanti kulkas ini hanya dingin selama 8 jam dan setelah itu kulkas kembali tidak dingin teman-teman ya. Oke, sekarang di sini akan saya coba bongkar dulu dan nanti kita akan coba lihat apakah benar ada kerusakan di bagian fuse ataupun heaternya teman-teman ya. Karena supaya kalian nggak keliru lagi teman-teman ya untuk mengganti komponen di bagian kulkas 2 pintu. Karena kalau misalkan kalian salah mengganti itu percuma, nanti kulkasnya malah nggak dingin teman-teman. Oke, di sini saya coba lepas dulu untuk di bagian covernya. Oke, di sini sudah terlepas ya untuk covernya dan kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada 2 cover teman-teman ya. Di sini juga ada termostatnya juga. Jadi untuk kulkas lama dia menggunakan termostat. Rata-rata dia menggunakan termostat ya. Oke, sekarang kita coba lepas dulu untuk cover yang paling belakang ya. Dan di sini kalian bisa lihat nih teman-teman ya. Jadi di sini itu ada kipas, ada sensor defrost, ada fuse dan juga ada heater. Ada juga termostat ataupun pengaturan suhu teman-teman. Karena di sini indikasinya di bagian fuse ataupun heater itu letaknya ada di bagian bawah. Nah, ini yang saya pegang teman-teman ya. Ini yang saya pegang itu fuse teman-teman ya. Jadi ini fuse ibaratkan sekring ya, sekring dari heater. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa dia akan memutus arus ya. Nah, ini pengaman nih teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan coba potong dan kita akan tes langsung teman-teman ya, apakah fuse ini masih nyambung atau sekring ini masih nyambung atau tidak. Kalau misalkan sekring ini nggak nyambung, jadi nanti kita akan ganti teman-teman ya, dan kita akan coba lepas dulu untuk di bagian kabel-kabelnya. Oke, jadi di sini sudah saya menemukan ya untuk kabel fuse dan juga kabel heaternya. Dan sekarang kita akan coba cek ya, kita cek di bagian fuse dan juga heaternya. Karena indikasi itu ada 2 ya, di bagian fuse dan juga heaternya. Ini penyebab timer nggak berputar teman-teman. Oke, di sini kita akan coba cek. Nah, di sini nggak nyala teman-teman ya, artinya di sini fuse putus, harusnya nyambung seperti ini. Nah, ini bunyi ya. Ini ketika kita ukur di sini nggak bunyi. Kemudian selanjutnya kita cek di bagian heaternya. Kalau misalkan kita cek di bagian heaternya itu masih ada nilai ohm, artinya di sini heater aman. Oke, kita cek ya. Nah, di sini aman ya untuk heaternya.
Dan untuk heater meskipun pecah juga dia masih nyambung teman-teman, karena yang pecah itu biasanya kacanya yang pecah. Tapi kalau misalkan pecah kalian harus ganti juga ya. Oke, sekarang karena di sini fuse yang bermasalah dan rusaknya di bagian fuse, maka dari itu kita ganti fuse-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk fuse yang baru teman-teman ya. Dan ini kita akan coba cek fuse yang baru apakah nyambung atau tidak ya. Ini fuse yang baru dan ini yang mau kita ganti teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, di sini nyambung teman-teman ya. Tuh bunyi, tapi kalau misalkan fuse yang ini dia nggak nyambung teman-teman. Tuh, nggak ada bunyi ya. Nah, tapi kalau fuse yang ini yang kita ganti itu masih nyambung. Artinya di sini kerusakannya hanya di bagian fuse. Oke. Jadi kita coba pasang untuk fuse-nya nanti teman-teman ya. Ini kita coba pasang untuk kabel-kabelnya. Dan nanti kita akan coba lihat apakah setelah kita ganti fuse timer berputar atau tidak. Kalau misalkan timer ini sudah berputar, artinya nanti timer ataupun kulkas sudah kembali normal teman-teman ya. Oke, di sini saya sambung terlebih dahulu untuk kabel fuse-nya. Oke, setelah kita sambung seperti ini, jangan lupa di sini kalian harus menggunakan solasi bakar teman-teman ya. Nah, kita bakar aja seperti ini karena solasi bakar itu cukup kuat dan juga tidak kemasukan air teman-teman ya. Ini aman banget. Oke, setelah itu kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali, kita rakit kembali, kita kembalikan ke semula lagi teman-teman ya. Dan setelah itu baru kita cek di bagian timernya, apakah timer ini sudah berputar atau tidak. Oke, jadi di sini sudah saya pasang ya untuk fuse ya. Di sini sudah saya rapikan dan setelah itu kita akan coba pasang covernya kembali dan nanti kita akan coba lihat hasilnya ya. Oke teman-teman ya, di sini sudah saya pasang dan kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya. Apakah di sini timer sudah berputar atau tidak? Kalau misalkan timer ini berputar berarti sudah benar teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini di bagian rotornya sudah berjalan teman-teman. Artinya di sini memang benar untuk kerusakannya itu di bagian fuse. Jadi sekali lagi di sini ketika teman-teman mengalami timernya mati ataupun nggak jalan ya, kalian bisa cek dulu deh di bagian fuse dan juga heaternya. Atau kalian bisa langsung aja kasih setrum di nomor 1 dan juga nomor 3 jika timer ini menggunakan timer sepertiga. Kalau timer seperempat kalian langsung aja ke nomor 1 dan juga nomor 4 teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman untuk memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu yang tidak dingin. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.